Tokyo pukul 23.57. Kilatan ledakan terlihat dari kejauhan ketika Tora melangkah masuk ke kamar hotel lantai 32. Daun hitamnya berkilau seperti pisau. Ia tidak menoleh pada dentuman memecah malam. Malam ini, satu nama telah dihapus, Kenjiro, dan ia telah melakukannya dengan caranya sendiri. Dulu Tora hanya pelayan bar kecil di Osaka, gadis pemalu yang bermimpi hidup sederhana. Hingga suatu malam, ia melihat ayahnya, seorang informan kecil, dibunuh di depan matanya oleh agen bayaran Cina. Sejak itu, ada dua hal yang ia pelajari. Pertama, tubuh bisa menjadi umpan. Kedua, daya pikir bisa menjadi peluru. Ia melatih semuanya, hingga menjadi mata-mata paling berbahaya yang Jepang miliki dan yang dunia takuti. Kenjiro pernah menjadi satu-satunya celah dalam dinding baja hatinya yang misterius. Ia mempercayainya, ia membiarkannya masuk, dan kini ia harus menutup luka itu dengan darah Kenjiro sendiri. Ia memasuki sebuah bangunan tua, sebuah gedung kantor kosong yang sedang direnovasi. Padahal sebenarnya adalah pintu masuk ke pusat penyimpanan data dan fasilitas intelijen rahasia yang tersamarkan. Ia akan memutus jejak digital operasi rahasia yang sedang ia bongkar, sekaligus menggagalkan transfer data pengkhianatan yang dilakukan atasannya, Nakayama. Saat Tora masuk, Kenjiro kaget dan tertegun. Ia menatap dari balik kacamatanya. Wajahnya diliputi bayangan ketakutan dan kerinduan. "Tora, kau seharusnya tidak datang ke sini," suaranya retak. "Agen-agen Cina sedang memburumu. Mereka tahu tentang dirimu." Tora mendekat, perlahan, cantik, dan berbahaya. Ia menelusuri garis rahang Kenjiro dengan jari, sentuhan lembut yang membuat Kenjiro sulit bernapas. "Aku datang," bisik Tora, "karena seseorang mengkhianatiku." Kenjiro menelan ludah. Keringat dingin turun di punggungnya, dan Tora tersenyum samar, karena ia tahu Kenjiro sedang berusaha berbohong. Tora bukan sekedar pembunuh. Ia jago membaca mikro ekspresi. Kedipan mata Kenjiro terlalu cepat, napasnya terlalu pendek, tangannya terlalu sering menyentuh saku jasnya tempat file rahasia disembunyikan. "Tidak ada yang mengkhianatimu," katanya gugup. Tora mencium keningnya, lembut, pelan, palsu. "Kenjiro, kau berbohong," bisiknya. "Dan itu membuatmu terlihat sangat bodoh." Kenjiro pucat. Ketukan keras terdengar di pintu. 1, 2, 3, berurutan. Bukan ketukan biasa, formasi taktis. Kenjiro panik. "Tora, kita harus kabur. Mereka akan membunuh kita berdua." Tora menggenggam erat dagu Kenjiro, memaksa Kenjiro melihat matanya. Matanya tenang, kejam, indah. "Mainkan peranmu," bisiknya sensual, "atau kau mati lebih cepat." Pintu jebol. Dua pria bersenjata masuk, dan Tora bergerak seperti letusan. Ia memelintir tubuh, gaunnya berputar. Ia membungkuk di balik tubuh Kenjiro. Sensualitas bercampur presisi, dan menarik plaktu pistol. Dua tembakan berperedam senyap. Dua tubuh tumbang bersamaan. Kenjiro gemetar menatapnya, seolah melihat dewi kematian turun dari langit Tokyo. Setelah semua diam, hanya napas Tora yang tenang terdengar. Ia menyimpan pistolnya, mengeluarkan lipstik, dan mengoles bibirnya, sangat tenang. Kenjiro merangkulnya putus asa. Aku tidak menjualmu. Aku hanya takut." "Takut?" Tora tersenyum, lembut namun lebih dingin dari es. "Kenjiro, kau menjualku demi hidupmu, dan sekarang aku datang demi hidupku." Ia merangkul Kenjiro, sensual, rapat, seperti kekasih yang kembali. Bibirnya merekah mendekati bibir Kenjiro.
Kenjiro memejamkan matanya, merasakan kehangatan tubuh kekasihnya. Tangan Tora naik perlahan ke belakang lehernya, lembut, seolah melepas kerinduan. "Kau pernah membuatku percaya padamu, Kenjiro," bisik Tora. Lalu, tiba-tiba tubuh Kenjiro tersentak. Satu tembakan berperedam menghantam otaknya. Kenjiro terjatuh seperti benang yang putus. Tora menahan tubuhnya agar tidak membentur lantai, seperti memberikan penghormatan terakhir yang tidak pantas ia dapatkan. Ia menyimpan kembali senjata pembunuh berbentuk lipstik ke dalam tasnya. Tora meraih file rahasia dari saku Kenjiro. Ia berjalan melalui cermin di dinding. Cermin itu besar, bening, dingin. Bayangan Tora terpampang jelas dalam cermin. Untuk sesaat ia melihat dirinya. Dulu anak polos yang pernah percaya cinta bisa menyelamatkannya. Ia tersenyum pahit. Tidak ada yang tersisa dari gadis itu, gumamnya. Ia merapikan rambut, menata gaunnya, dan melangkah ke koridor beton, menyelipkan bungkusan hitam di antara celah pilar keempat. Ia mengatur durasi waktunya 5 menit, waktu yang cukup untuk ia berkendaraan mencapai hotel sebelum bangunan meledak dan seluruh server di bawahnya terkubur selamanya. Ia berjalan keluar dengan tenang menuju kendaraannya. Suara hak sepatunya menghantam lantai granit, ritmis, tenang, menghantui. Lalu malam menelan Tora seperti bayangan dalam cermin yang memilih berjalan sendiri. Di hidup ini, cinta adalah bayangan dalam cermin. Ada ketika engkau menatapnya, dan sebaiknya engkau tidak melihatnya.